Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo? Kan anak putu nih. Jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu? Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna noha. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalu Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu Rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu Rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas narak dong. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sajane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhire. Nah, wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Supaya tangguh ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin, wong itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane latihan jadi politikus jadi nanti itu. Tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nang ngedol dikurangi.
Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu ala nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman tuh harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita ndak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong itu terus walasane opo? Nah, walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarep plus cek badi 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Wah malah innalillahi. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ra tau mulang santri kon gawe boto dikongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani ini betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kalau be anak kulo ki ngoten, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmu bapak nanti ke pondok bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jujung santri lagi guyon. Sakake. Nah, aku mari ra sido. Tak takoki lagi ngene apa? Guyon wangel lho, Pak. Seneng wangel. Wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak serane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng ae padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh, mewah kan? Mewah ku, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat, golek ilmu ya ora tau entuk. Mau golek ra tau kecekel. Coba, iso guyon. Oh mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mana kalau saya tak tiru. Balik badhe nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji, ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya Bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy-Syatiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika enggak ganggu, itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojo ngarah salah manang. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu haram.
Tidak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul adl. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah bapak niku nak badhe nang pondok di Bali santri pas guyon ora diterus. Sakake cuk. Santri ku wis ra duwe, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kada santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah-mewah. Padha karo Alpat lah kira-kira.